Shalom. Kurang semangat. Shalom. Ya, shalom. Puji nama Tuhan. Kita dapat berkumpul di sini lagi untuk kembali beribadah. Datang di hadirat Tuhan. Datang di tata Tuhan. Untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Yuk teman-teman, kita siapkan hati kita. Kita siapkan diri kita untuk menerima lawatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan bagi kami Tuhan. Di kehidupan kami Tuhan, kami bukan apa-apa Tuhan tanpa-Mu Tuhan. Dan kami ingin membalas semua perbuatan-Mu Tuhan dengan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Meskipun kami tahu Tuhan bahwa ini bukan seberapa Tuhan. Dan kami justru tidak layak Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Tapi Engkau yang akan layakkan untuk Engkau terima sembah dan pujian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Ucapan terima kasih kami Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu. Amin. Tak tak mampu Tuhan. Yes Tuhan, Kau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang ku
layak hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Katakan lagi lebih dalam. Tak terbatas kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami gak pantas terima Tuhan, tapi Engkau memberikan itu semua Tuhan buat hidup kami Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali lagi nyatakan, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Oh, semulia. Terima kasih Tuhan. Oh, lebih dalam semuanya. Katakan terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu yang selalu ada di hidup kami. Oh, lebih dalam sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Oh, ini pujian kami Tuhan. Kami gak tahu Tuhan apa yang bisa kami berikan Tuhan buat semua kebaikan-Mu Tuhan hidup kami Tuhan. Ini yang kami bisa berikan Tuhan, hanya pujian dan sembah buat-Mu Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir terus mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan sekali lagi. Di titik terendahku Kau hadir Tuhan mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan sekali lagi. Di dalam titik terendahku. Terima kasih Tuhan. Akan hidup lebih dalam katakan. Di titik terendahku. Terima kasih Tuhan. Kau selalu hadir Tuhan.
kasih Tuhan. Ku tahu Kau tak bergerak akan hidupku. Lebih dalam, lebih dalam. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak bergerak akan hidupku. Teman-teman bangkit berdiri dan katakan, yes Tuhan, sungguh tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Sembah Dia, lebih tinggi katakan. Terbatas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Andalkan di setiap langkah hidupku. Waktu ini teman-teman, aku gak tahu berapa waktu yang kalian buang untuk belakang gadget, bersenda-gurau dengan teman. Yuk teman-teman, kita datang yuk yang hadirat Tuhan, kita sembah seperti firman yang minggu lalu, be worshiper. Tuhan sudah menyediakan satu tempat di sebelah kanan yang dulu punyanya malaikat,
Tapi Tuhan sudah buang. Yuk teman-teman, kita pakai waktu ini. Kita pengen dekat dengan Tuhan. Yuk naikkan sembahmu. Jangan lihat kanan kiri, jangan ada sungkan. Temanmu gak bisa bawa kau ke surga, tapi engkau yang bisa membawa kau sendiri ke surga. Terima kasih Tuhan. Oh kami sembah, kami puji, kami tinggikan. Lebih dalam. Ini Tuhan, untuk bahasa cinta kami Tuhan, padamu Tuhan. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Yuk teman-teman, angkat tanganmu sembah Dia. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kau bukan Tuhan dalam hatiku, dalam hatiku. Yuk teman-teman, koreksi diri yuk. Tuhan mengagumi kita, tapi apakah kita mengagumi Tuhan? Itu pertanyaan. Yuk teman-teman, kita mau dekatkan diri yuk ke Tuhan yuk. Pakai waktu yang beberapa menit ini, enggak sampai berjam-jam dengan aktivitas kalian yang di luar. Yuk teman-teman, lebih intens dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Yuk. Pertanyaan dalam
hati kalian masing-masing. Seberapa dekat sih aku dengan Tuhan? Seberapa tahu, seberapa kenal dengan Tuhan, seberapa paham dengan Tuhan. Ayo teman-teman, dekat yuk, dekat yuk. Sembah, sembah, sembah Dia, sembah Dia. Oh, haleluya. Oh, kami mau dekat denganmu. Tuhan, kami mau dekat Tuhan. Terima kasih. Bukan apa-apa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku.
ajar senantiasa. Kami ingin dekat denganmu selalu. Haleluya, haleluya, sembah Dia. Yuk teman-teman, lebih serius yuk, lebih serius. Tinggikan nama Tuhan. Rindukan hadirat-Nya yuk teman-teman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Kami ingin duduk dekat dengan-Mu, mendengar sabda-Mu Tuhan. Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu
sekali lagi. Hosana. Waktu tempat saya sudah kepada namanya. Kau sahabat kami, Kau teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Kami percaya dalam penyembahan kami Engkau bertata Tuhan. Engkau selalu ada di tempat kami, terutama di hati kami. Mari bekerja buat kami semua yang di gereja maupun yang di rumah-rumah. Bapa, kami rindu menyenangkan hati-Mu melalui pujian dan penyembahan. Meskipun kami masih muda Tuhan, kami mau membiasakan diri kami supaya kami berada di tetap suasana surga Tuhan. Apapun kondisi dan keadaan kami tetap selalu ingin menyembah-Mu Tuhan. Tidak ada batas ruang, waktu dan apapun juga. Mari teman-teman di gereja maupun di rumah buka tangan-Mu lebar-lebar buat Tuhan. Yuk keluarkan suaramu pelan-pelan buat Tuhan. Sembah Dia teman-teman. Belajar menyembah Dia. Ke gereja fokusmu cuma satu. Kamu ingin menyembah Dia. Bukan ketemu dengan teman kita, bukan ketemu dengan siapapun, bukan ketemu dengan Kak Ronald atau siapapun. Kita menyembah Dia. Mari buka tanganmu, sembah Dia. Ucapkan dengan bibirmu, katakan Tuhan ini aku. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang Tuhan. Oh Jesus. Oh Tuhan kami sembah. Oh Yesus. Haleluya. 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 Oh Jesus. Kami menyembah-Mu malam ini Tuhan. Kami angkat hati kami buat Engkau Tuhan. Oh Jesus. Jesus. Kami berseru kepadamu Tuhan. Ya Tuhan kami sembah. Ya Tuhan kami agungkan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus.
kami sembah. Hosanna in the highest. Let katakan dengan sungguh-sungguh. Let our King, let our King believe. Katakan, let believe in us. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami siap dengarkan firman-Mu. Bila ada roh tidak berkenan di tempat ini, roh yang mengganggu pikiran kami, mengganggu konsentrasi Tuhan, kami percaya kami hanya berseru, Engkau keluar dari pikiran kami, Engkau keluar dari hati kami. Roh Kudus, mari berkarya lebih dahsyat buat kami. Kami percaya kami akan duduk diam Tuhan, Engkau pasti ada dalam ibadah ini dan menyentuh setiap hati kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom buat semuanya. Yang di rumah-rumah shalom. Puji Tuhan. Yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan malam hari ini. Puji Tuhan, malam ini kita tidak ada lagu yang semangat, kita menyembah. Saya percaya kita belajar habitnya surga ya teman-teman ya. Surga itu ya kayak gitu, penyembahan, terus tidak ada surga itu berbicara tentang kayak kenikmatan kita gitu. Nggak ada namanya di situ tuh kita puas atau senang yang berlebihan, enggak. Di sana kita merasa seperti damai. Mungkin kita di dunia ini ketika menyembah boring teman-teman. Karena percaya ada beberapa anak-anak tempat ini dan rohnya itu ngomong gitu di hati Kak Rona. Banyak anak-anak muda ini tidak bisa menikmati penyembahan karena apa? Nggak kebiasa di rumah. Nggak kebiasa kalian dalam hidup kalian itu kalian menyembah. Kan kebiasaan dengan apa? Kebiasaan dengan sesuatu yang membuat kamu seneng tok. Ya. Padahal teman-teman, karena sudah berbicara di minggu yang lalu, kita tuh berusaha supaya kita tuh sama dengan keadaan di surga. Makanya malam hari ini itu karena acara buat kalian ada sambungannya buat yang minggu yang lalu teman-teman. Karena berjudul tentang be worshipper gitu ya. Be worshipper. Jadi fokus kita itu Tuhan. Ya teman-teman dengar baik-baik. Fokus kita itu Tuhan. Fokus kita itu bukan kita tuh rutinitas ke gereja, bukan fokus kita Tuhan. Kak Ronald gak akan jemu-jemu dan tidak akan bosan mengatakan apa. Ayo kita ke gereja tuh fokusnya Tuhan. Bukan yang lain, bukan pelayanan kita. Bukan kita tuh kepingin sesuatu dari Tuhan, bukan fokusnya tuh kita bisa merasakan siapa sih Tuhan itu. Gitu loh teman-teman. Gak cuma kita Kristen, kita gereja GSPDI atau kita ikut PD apa, tapi kita nggak tahu Tuhan kita. Buat apa teman-teman? Lebih baik better kita tuh jadi anak muda itu kayak apa ya? Nggak usah ke gereja deh. Ngapain kamu ke gereja? Kalau kamu nggak bisa menikmati Tuhan, nggak bisa merasakan Tuhan, kamu hanya tercantol ya, terkait gitu ya dengan tugas-tugas gereja aja, gitu ya. Kalau kamu hanya ke gereja dengan tugas-tugas gereja, atau kamu disorong dengan papa dan mamamu atau keluargamu, ayo ke gereja. Kamu kesini hanya sebuah apa ya? Aku harus kesini karena nggak kesini nggak enak. Jangan teman-teman. Ayo ke gereja itu kita tuh bener-bener keping ketemu Tuhan gitu ya. Feel Tuhan. Memang mungkin contoh tadi pujian dan penyembahan, mungkin Koyoman enggak menyampaikan dengan hal-hal yang pujian yang semangat, exciting buat kalian yang suka jingkrak-jingkrak gitu ya. Karena juga enggak tahu sih di surga itu ada enggak kayak gitu, enggak tahu Kak Rona. Bahkan hamba-hamba Tuhan di tempat ini atau di manapun juga tidak akan tahu keadaan surga gimana sih. Apakah pujian penyembahan juga enggak. Tapi yang penting di surga itu semua kita itu mengagungkan Tuhan.
menyembah Tuhan. Nah ini teman-teman, karena rindu, kalian terbiasa dengan penyembahan. Kadang-kadang ya, iblis itu bermain di situ teman-teman. Ketika kau sungguh-sungguh menyembah kok ada rasanya, ada rasa-rasen gitu. Bosan. Nah itu iblis bekerja teman-teman. Waktu itu, ayo kita berperang, lawan itu. Ojo mas, ojo boring, jangan bosan, jangan males. Nah, itu kalian berperang. Terus begitu kalian bisa mengangkat tangan, membuat ekspresi dalam hidupmu, angkat tangan, oh Tuhan, gitu ya. Kamu menang, kamu jadi penyembahnya Tuhan. Ayo kita baca ayatnya di Wahyu 22 ayat 8. Ya, biasanya kalau tentang pujian penyembahan itu ayatnya kalau nggak salah di Yohanes 4 gitu ya, ayat 23, 24. Kita adalah penyembah yang benar gitu, itu sudah mainstream banget. Ayo kita belajar di sini teman-teman. Di Wahyu 22 ayat ke-8. Ini sebuah revelation seorang hamba Tuhan. Revelation itu apa ya? Penglihatan. Penglihatan apa ya? Ya, visi gitu loh ya. Melihat hal yang di depan gitu ya. Ini seorang rasulnya Tuhan, Rasul Yohanes itu dapat visi Tuhan di tempat pembuangannya dia di Pulau Patmos, teman-teman. Jadi Yohanes ini dibuang di Pulau Patmos, pulau yang terpencil banget. Nah, dia dapat visi-visi banyak tuh dari Tuhan. Akhirnya dia menulis kitab namanya kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes ketika dia dalam pembuangan di Pulau Patmos. Ini dia tentang penglihatannya Yohanes. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semua itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Nah teman-teman, ini Rasul sering dikasih penglihatan-penglihatan Tuhan gitu ya. Nanti kalau kalian baca di kitab Wahyu, itu banyak sekali tentang penglihatannya Rasul Yohanes teman-teman. Dia yang nulis sendiri, bukan kata orang, dia yang nulis sendiri. Nah di ayat ini dikatakan apa? Dia dikasih visi, ada malaikat datang. Malaikat itu berbicara tentang presence of God, kehadiran Tuhan. Jadi begitu ada malaikat, disitulah Tuhan ada teman-teman. Kenapa? Malaikat itu kan selalu habitnya sama Tuhan. Begitu dia datang ke bumi gitu ya, habitnya Tuhan dibawa sama dia teman-teman. Nah, ketika Rasul Yohanes menerima penglihatan dari Tuhan, dia ada kata yang menarik di tempat ini teman-teman, ini ya, yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku. Malaikat itu menunjukkan semuanya sama Yohanes tentang keadaan di surga, gitu ya. Wah, begitu melihat keadaan surga apa yang dilakukan sama Rasul Yohanes, dia langsung tersungkur menyembah. Ini bukan menyembah, ini artinya apa? Yohanes ini mengagumi keadaan di surga. Wih, kayak ngono ya di surga ya. Manusia kalau tidak lihat dengan mata, biasanya cuma biasa teman-teman. Oh, ngono toh, gitu ya. Contoh nih, kalian di sini pernah nggak pergi ke tempat yang namanya Bromo? Angkat tangan. Saya yang pernah ke Bromo, angkat tangan. Oh, ada beberapa yang dekat sama Bromo ya. Oke. Bromo itu sini banyak nggak pernah ke Bromo? Wah, kurang healing ini katanya. Tahun depannya, bulan depannya kita healing ke sana, gitu ya teman-teman. Bromo itu ada namanya puncak, namanya puncak penanjakan ketika ada sunrise muncul. Wah, indah banget teman-teman di Bromo itu. Ya toh? Dan ada lagi tempat yang namanya itu pasir gitu ya. Padang pasir namanya, pasir berbisik atau gimana gitu ya. Sama ya pokoknya pasir berbisik. Kalau kalian enggak pernah ke sana, kalian cuma lihat oh Bromo gitu ya. Tapi begitu kita pernah ke sana dan kita melihat, kita akan mengatakan, wow, amazing Tuhan. Apalagi lihat sunrise gitu ya. Wah, begitu lihat sunrise gitu, wah kita lihat, wah Tuhan kok baik gitu ya. Luar biasa indah banget. Setiap manusia kalau lihat dengan mata kepalanya, dia langsung katakan, wow keren. Contoh nih, kalian penggemar K-pop. Kalau kalian cuma dengar di gadget kalian atau TV, kalian hanya mungkin biasa, oh kayak gitu ya. Tapi begitu datang, kalau dia datang ke GOR gitu contohnya, ngadakan konser, karena percaya anak-anak yang gendengi gitu, gendeng itu apa ya, gilai itu K-pop, pasti dia akan berteriak, wah, wah
betul ya. Wah, kayak kesurupan. Karena lihat gitu ya, pernah lihat suatu konsernya salah satu artis di Indonesia. Penggemarnya begitu fanatisme. Sampai maaf ya, buka baju gitu. Gini-gini. Setiap kita kalau melihat itu langsung ada nama excited. Teman-teman, Yohanes itu dikasih tahu sama malaikat, this is the heaven gitu ya. Ini loh surga kayak gini. Begitu dia lihat, teman-teman, dia langsung menyembah sama Tuhan. Wah. Munculkan Om Yudi. Kata-kata menyembah itu bukan praise, tapi kalau kalian baca di King James itu namanya worship. King James katakan apa? Worship. Jadi di surga itu penyembahan, teman-teman. Ayo biasakan, budayakan kita itu seperti di surga. Minta sama Tuhan, Tuhan I will feel a heaven in my life. Aku ingin merasakan surga itu dalam hidupku. Jangan cuma kalian tuh kebiasaan aja ke gereja, teman-teman. Putuskan pikiran itu, disuruh-suruh, jangan. Kamu tuh I want you Jesus. Dan kalau katakan teman-teman, nanti kalian akan jelaskan, penyembahan ada yang salah kaprah di dunia ini. Penyembahan worship, apalagi di dunia karismatik, gereja-gereja kita, gereja-gereja Pantekosta, gereja karismatik itu ada yang salah kaprah gitu ya. Disalah blesetkan sama iblis. Amin. Status kita teman-teman, status kita anak Tuhan, itu Karol udah ngomong minggu yang lalu, itu adalah ini Karol terus ya. Status kita itu adalah posisi kita menggantikan posisinya Lucifer, teman-teman. Ya toh? Kita manusia itu dipreparekan sama Tuhan itu untuk menggantikan posisinya Lucifer di surga. Lucifer ini adalah salah satu the angel, the most angel yang Tuhan tuh seneng banget, cinta banget sama Lucifer. Sangat-sangat disanjung-sanjung. Kenapa? Lucifer itu kesayangannya Tuhan yang membuat Tuhan cinta mungkin ya. Itu Lucifer. Lah ketika dia dosa, kalau sudah cerita minggu yang lalu, dia dibuang dari surga, kursinya kosong. Lah kita itu disiapkan Tuhan mengganti si Lucifer. Ingat ketika ada suatu jabatan, terus dipaksa turun, terus kita menggantikan. Kalian percaya, orang yang diturunkan tuh pasti emosi, mangkal. Aku diganti posisiku. Iblis kayak gitu teman-teman. Dan lebih parahnya lagi, iblis itu dilempar, nggak dilempar di mana, di planet Saturnus, Uranus, Neptunus atau di Pluto sekalian. Tapi dia dilempar sama Tuhan kemana teman-teman? Ke tempat kita. Bukannya Tuhan jahat, bahkan mungkin kita dipertemukan dengan namanya iblis ini atau Lucifer, tapi Tuhan kepingin memurnikan kita, ngasih contoh sama kita. Ini loh orang yang aku cintai, makhluk yang aku cintai, terus jahat, tak buang. Kamu gantikan dia. Dan ketika waktu itu juga iblis sudah wanti-wanti sama kita semua. Firman Tuhan jelaskan, katakan apa teman-teman? Kita itu akan meremukkan kepala ular. Bahkan ular juga akan membahas, dia akan mematuk kaki kita. Jadi kita sama iblis itu perang di sini teman-teman. Ada perangnya di mana teman-teman? Dalam kehidupan kita. Supaya kita menang gimana? Penyembahan. Tidak ada yang lain. Halo? Kita ngelawannya menyembah Tuhan. Bukan, nggak ada yang lain. Bahkan tidak dikatakan firman Tuhan berdoa, enggak loh ya. Worship. Enggak mengalahkan iblis dengan apa? Mendengarkan firman Tuhan loh, tidak loh. Tapi dengan nyembah. Anak Tuhan, anak Kristen dilarang takut yang namanya iblis. Tapi kita kadang-kadang kalau lihat film horor gitu ya, waduh. Mau nggak kita kapan-kapan nobar di sini lihat film horor teman-teman? Film apa itu? Film Kuasa Gelap. Wah, mungkin kita lihat langsung ketakutan gitu. Padahal sebenarnya iblis-iblis itu tidak ada apa-apanya buat kita. Amin. Posisi kita menggantikan Lucifer. Syaratnya itu dengan penyembahan. Karena apa? Karena penyembahan itu salah satu alat iblis itu tidak menjangkau. Enggak ada namanya
comfortnya itu tidak di situ iblis. Ketika kita ada dalam penyembahan, iblis tidak akan masuk teman-teman. Iblis tidak takut yang namanya orang berbahasa roh, lu tidak takut loh teman-teman. Tidak takut iblis sama orang-orang berbahasa roh gitu. Dia berbahasa roh terus habis itu masih ada dosa. Wah iblis masuk. Tapi kita sungguh-sungguh menyembah sama Tuhan. Oh engkau baik. Oh haleluya. Dan sungguh hati berbahasa roh pada kas. Iblis itu tidak akan masuk dalam zona itu. Takut iblis. Dalam penyembahan itu harus ada namanya tunduk dan taat sama Tuhan. Kalau kamu nggak tunduk sama taat sama Tuhan, kamu angger. Bosan Jombang wah salah-salah terus pokoknya wis ngene gitu ya. Wah, iblis nggak takut. Amin teman-teman. Siapapun kita, seberapapun usia kita teman-teman, jika kita tidak pernah maksimal, ya nggak peduli usia masih kecil atau sudah gede atau sudah tua sekalipun, kalau penyembahanmu nggak maksimal, tidak akan mungkin kamu bisa mengerti identitasnya Tuhan. Paham ya? Kalau kamu penyembahanmu nggak sungguh-sungguh gitu ya, nggak all out sama Tuhan, mustahil kamu ngerti Tuhanmu. Mustahil teman-teman. Ada beberapa mindset tentang penyembahan yang perlu kita luruskan. Kalau terus kayak gini. Worship itu tidak pernah berbicara tentang lagu, nyanyian, musik band atau sound system. Tapi kita sekarang anak-anak muda kalau nggak ada semuanya ini, nggak enak penyembahannya karena nggak semangat, nggak kurang wow gitu. Padahal penyembahan bukan itu teman-teman. Hello. Kadang-kadang kalau kita semangat gitu, apalagi gereja gitu ya, ada yang sampai WL-nya tuh terus-terus ngapong itu, nyapong. Nggak ada itu dalam firman Tuhan. Menyembah sampai sampai mic-nya sampai berpek gitu, dengar sakit gitu. Nggak ada penyembahan kayak gitu. Penyembahan itu bukan tentang sound, tentang apa, tentang alat musik yang keren, bukan tentang karena kasih gambar gini kemewahan apa namanya, kemewahan panggung kayak gini gitu ya. Puji Tuhan gereja kita mungkin salah satu the most church yang gede di Jombang ya gitu ya. Kita ada namanya lighting, LED gede gitu ya, musik yang keren. Tapi bukan ini penyembahan teman-teman, ini hanya cuma sedikit sarana. Nggak penting bagi Tuhan. Yang penting itu apa? Ini teman-teman, pujian penyembahan berbicara tentang hati dan jiwa kita terhubung sama Tuhan. Terhubung nggak kamu sama Tuhan? Karena percaya. Mungkin kalau Kak Ronald itu punya six sense gitu ya, indera keenam, karena bisa melihat di sini ada anak-anak yang pikirannya itu masih ngawang kemana-mana gitu ya. Di sini tubuhnya di sini menikmati penyembahan atau firman Tuhan, pikirannya dibawa sama setan naik Vespa kemana-mana gitu ya, muter-muter gak jelas. Kenapa? Hatinya gak terhubung sama Tuhan, jiwanya gak terhubung sama Tuhan. Ada sebuah lagu terhubung, main apa Kak Rio? Pujian itu memberkati sekali banyak orang. Kenapa? Karena lagu itu lagu intim sama Tuhan. Ku terhubung denganmu. Amin. Terus apa? Selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar. Kadang-kadang kita hanya menyanyikan pujian itu, oh enak. Oh lagunya melo. Padahal teman-teman, kamu mat itu apa ya? Di liriknya tuh kalian dengarkan, kalian sungguh-sungguh. Apa sih maksudnya? Tuhan tuh kepingin kamu tuh intim sama Dia. Intim tuh bukan dalam kata pornografi atau negatif. Itu mau kamu selalu dekat sama Tuhan, rindu dekat sama Tuhan. Ayo teman-teman, penyembahan itu kamu sama Tuhan, bukan sama temanmu. Bukan sama papa, mama, adik, kakak, cici, kuku, kamu sama Tuhan. Ayo kita terhubung sama Tuhan. Dan penyembahan bukan sekedar kata-kata, tapi tindakan. Karena gak pernah jemu katakan ayo berubah karaktermu teman-teman.
memang anak muda itu mesti selalu ingin mencoba. Tapi ayo belajar, karaktermu berubah. Apalagi ya sekarang Gen Z. Kalian semua kan Gen Z ya. Gen Z ini generasi yang susah diatur. Kenapa? Karena Gen Z ini diatur sama gadget. Kamu kamu lebih pinter dari generasi sebelumnya. Kenapa? Kamu ada gadget. Kamu enggak perlu sekolah tinggi-tinggi gitu ya, atau kamu beli buku yang mahal-mahal kalau zaman dulu tuh. Untuk mengetahui sesuatu kamu tinggal tanya AI. Di sini ada di WhatsApp ada AI-nya, betul kan? Kamu bisa download namanya aplikasi Cici gitu ya. Kamu bisa tanya sembarang, kalau keluar semua sak gambar-gambare. Generasi Gen Z itu generasi yang sangat sulit diatur. Kenapa? Mereka bisa melakukan sendiri. Tapi ayo kita ubah mindset teman-teman. Kita masih bisa diatur oleh firman Tuhan. Katakan amin. Mau diatur sama firman Tuhan? Kamu harus ikut apa katanya firman. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan jangan hanya ngomong tok. Ya aku percaya Yesus, tapi lakukan kamu percaya Yesus benar-benar di luar sana. Enggak di gereja, enggak di persekutuan doa, tapi di rumah, di sekolahan, di komunitasmu lakukan. Benar-benar kamu cinta Tuhan. Terus katakan apa? Ayo kita melibatkan hati yang selalu rindu untuk menyembah Tuhan. Miliki hati kepingin menyembah Tuhan. Terus teman-teman ayo. Karuna gak anti kok dengan musik apapun juga. Karuna suka namanya rock and roll. Dulu Karuna paling penggemar namanya grup band namanya Dewa. Slang gitu ya. Karuna suka. Terlalu manis untuk dilupakan. Wah lagu-lagu gitu. Wah Karuna suka. Tapi ayo belajar teman-teman. Kita lebih mementingkan kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kenapa? Karena itu dasarnya kita. Karena nggak akan mengharapkan kalian kan suka K-pop kayak, suka musik apa kayak Adele kayak, atau siapa, Whitney Houston atau yang baru-baru siapa. Silakan, tapi ayo kita punya sesuatu yang di atas itu teman-teman. Menyembah Tuhan. Oh haleluya. Amin. Ayo kita terhubung sama Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah hati kita. Bukan talentamu. Bukan apa skillmu. Bukan apa yang kamu pilih. Hatimu. Ayo kasih hati. Faktor hati itu tidak bisa diraba sama manusia. Tidak bisa dilihat sama bapak gembala, orang tuamu. Atau siapapun yang paling dekat tidak bisa. Itu cuma kamu sama Tuhan. Ayo berikan hatimu menyembah itu sama Tuhan. Habitmu diubah. Lingkunganmu itu lingkungan menyembah. Puji Tuhan kalau papa mamanya orang Kristen gitu ya. Puji Tuhan kalau papa mamanya melayani. Ayo kita punya habit menyembah di rumah, di mobil kita, di kamar kita, bahkan di sepeda motor kita pun bisa. Kayak biasakan kita suka menyembah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Nyetar lagu-lagu pujian dan penyembahan sekarang kan sangat banyak sekali. Ada beberapa hal yang bisa membangun kita sebagai penyembah. Gimana sih Kak Rona supaya kita jadi be worshiper, be true worshiper. Jadi penyembah yang sungguh-sungguh. Karena ada terus 3 teman-teman di tempat malam hari ini, cepat aja kalau sampaikan. Gimana kita bisa jadi penyembah? Yang pertama kalau tulis apa? Kita harus mengalami kasih Bapa di hidup kita. Kasih Bapa. Ini yang dimainkan sama iblis gitu ya. Kita baca Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat sama kamu. Tahirkan tanganmu, itu berkata tentang apa? Ayo kita jauhi dosa, tahirkan tanganmu. Hai kamu orang-orang berdosa, hai kamu anak-anak muda yang suka dengan dosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang suka mendua. Suka mendua ini suka ke gereja, ya suka sama yang lain. Suka ke gereja, ya suka sama meso. Suka ke gereja ya suka sama namanya benci. Suka ke gereja bahkan melayani suka yang namanya pornografi. Itu mendua hati teman-teman. Munculkan aja Om Yudi.
Itu mendua hati. Kamu mendua hati enggak di tempat ini? Mendua hati itu bukan, oh aku sekarang di gereja GSPD, besok di gereja GMS, besok gereja GSJS, atau besok gereja Betani. Bukan itu mendua. Mendua hati itu bukan tentang gerejanya, tapi fisik secara fisik, tapi tentang hatimu. Kamu gereja, tapi kamu juga melakukan dosa, itu mendua hati. Lah kamu itu tidak mengenal Tuhan, teman-teman. Balik ke poinnya Om Yudi. Penyembahan itu ngalami kasih Bapa, iblis bermain di sini. Karena bertanya teman-teman di gereja maupun yang online di rumah. Di sini siapa yang deket banget sama Papa? Angkat tangan. Papa bukan Mama. Angkat tangan aja. Yang deket banget sama Papa, sering curhat, sering ngomong, Pak gini ya. Ayo sama Papa, angkat tangan. Jujur aja enggak apa-apa. Enggak, iya. Oke? Ada satu. Siapa yang sini deket sama Mama? Angkat tangan. Sama Mama, angkat tangan. Jujur aja enggak apa-apa. Oke. Ada. Deket sama kakek atau nenek? Angkat tangan. Duh, teman-teman, ini yang terjadi ketika kau melayani di mana-mana buat anak muda. Tidak ada satupun, bahkan cuma berapa persen anak muda itu yang deket sama Papa. Itu yang dirusak sama iblis. Makanya kan gak bisa merasakan kasih Bapa. Kenapa? Kamu gak bisa menikmati di dunia. Kamu gak bisa senang sama Papa. Papa gitu ya. Itu adalah gambaran dari Tuhan. Bukan karena ngomong tentang cewek atau cowok, enggak. Tapi gambaran Papa itu adalah gambaran Kristus, teman-teman. Karena mau ngajari sama kalian, berusahalah kalian mendekat sama Papa, apapun kondisinya, apapun keadaannya dia. Kenapa? Kalau kamu gak bisa mengampuni papamu, kamu gak bisa bijak sama papamu, teman-teman. Sulit, teman-teman, kamu bisa menikmati Tuhan. Halo? Kak Ronald benci sama Papa sampai kuliah. I don't like him. Wah, mangkal. Wah, sok jaim, wah gitu ya. Papa itu sok jaim, sok kaya atau gimana. Tapi ayo belajar malam hari ini. Tuhan ngomong, come to me. Ayatnya dimunculkan Yudi, Yakobus 4:8, datang sama aku yuk. Ayo teman-teman, gantikan mungkin posisi papamu dengan Kristus. Tuhan, aku kepingin punya seorang papa yang bisa memeluk aku. Kayak di gambar ini. Melindungi aku, menyayangi aku apa adanya. Aku bisa curhat sama papaku. Ngomong sama Tuhan, teman-teman. Memang sulit, tapi kamu harus belajar. Kenapa? Kamu mau dijadikan sebagai be worshiper di surga. Nggak bisa kita langsung, enak mama. Jangan. Ayo belajar. Loh Kak Ronald, papaku gak kenal Tuhan, papaku mbewencekno. Mengasihi dan mencintai Papa itu bukan hanya cuma kata-kata sikap atau gimana. Kita berdoa buat Papa kita, siapapun dia. Satu saat karena didatang seorang anak muda ngomong gini, karena papaku maaf karena maaf banget, ini omongnya dia loh ya, tak tirokno. Papaku tuh bajingan Kak Ronald. Papaku kan dua cewek lain. Jadi anak ini terluka gara-gara papanya suka main cewek gitu ya. Dan mamanya disia-sia. Jadi terluka banget. Akhirnya apa teman-teman? Dia memendam benci banget sama namanya kaum laki-laki. Sorry ini cewek. Dia benci banget sama kaum laki-laki. Kenapa? Lihat figur papanya. Akhirnya apa? Dia jadi seorang lesbian. You know lesbian? Senang wedok kalau wedok. Jeruk makan jeruk. Kenapa? Benci sama papanya. Karena gak mau kejadian itu terjadi buat kalian. Kejadian Kak Ron terjadi buat kalian. Gak suka sama figur ayah. Gak usah kamu langsung, papa gimana. Gak usah, kamu hanya berdoa menangis. Berdoa terus tiap hari buat papa. Kamu menumbuhkan rasa cinta buat papa. Tuhan, berkatono papa yang cari duit. Tuhan berkati papa, Tuhan. Berkati papaku yang gak kenal engkau. Berkati papaku yang gak dapat pekerjaan. Doakan terus. Makanya di akhir ibadah, kalau suka mendoakan orang tua kalian supaya apa? Kalian jadi berkat.
Walaupun kalian gak bisa kontribusi buat mereka. Kalian gak bisa ngasih jian buat mereka. Kalian gak bisa ngasih apapun. Doamu itu sebagai penyorong mereka, teman-teman. Ayo doakan papamu. Apapun keadaan papamu, bencana sekalipun gitu, bahkan gak kenal Tuhan sekalipun gitu. Doakan dia, cintai dia, tangisi dia. Kenapa? Ketika engkau bisa melakukan itu teman-teman, kamu bisa jadi seorang worshiper. Kalian menyembah itu ya, baunya tuh harum di hadapan Tuhan. Gak busuk lagi. Amin teman-teman. Kekristenan itu bukan agama. Halo, dengar baik-baik. Kekristenan itu bukan agama, bukan cuma kayak yang lain-lain. Kekristenan itu teman-teman, itu punya hubungan sama Tuhan. Tuhan kita nggak jauh, beda dengan yang lain-lain. Sangat jauh sekali, makanya kalau manggil Tuhan bengok-bengok. Kenapa? Aduh, Tuhan kita deket. Halo, jadi kita cuma diam nangis gitu, Tuhan hadir. Ada apa anakku? Tuhan melangkah kalian. Kristen itu kamu punya hubungan yang khusus sama Tuhan. Deket sama Tuhan. Gak peduli cara lebih pokoknya tidak. Itu Kristen. Jadi kalau kalian ngomong siapa di sini angkat tangan, siapa di sini Kristen semua angkat tangan. Nih. Kamu punya hubungan khusus gak sama Tuhan? Apa cuma elo-eloan, ikut-ikutan? Jangan ngaku-ngaku Kristen deh kalau kamu gak punya hubungan sama Tuhan, gak punya kedekatan sama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, cepat aja. Nah ini yang sering Kak Ronald dengung-dengungan buat kalian. Memiliki dan mengaktifkan Roh Kudus. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, siapapun kita gitu ya teman-teman, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Meskipun dia tuh maling gitu ya, meskipun dia penjahat, meskipun dia tuh suka yang jahat sekalipun, ketika dia percaya Yesus, Roh Kudus itu ada. Masalahnya Roh Kudusnya itu aktif apa enggak? Model kalian, aku masih cilik Kak Ronald, apakah ada Roh Kudus? No, Roh Kudus. Cuma kadang-kadang dibuat sedih sama kalian Roh Kudus. Cuma diem di pojokan hatimu gitu. Lo kok ngene ya Yuni ya. Kok ngene ya Kris ya. Dia menangis. 1 Tesalonika 1 ayat ke-5, firman Tuhan berkata apa? Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Jadi teman-teman, firman Tuhan itu enggak cuma kata-kata dok. Kita mendengarkan firman Tuhan, itu enggak cuma listening well dengan kuping, enggak, tapi itu Roh Kudus, ada Roh Kudusnya. Karena menyampaikan ini Roh Kudus bekerja. Bapak Gembala menyampaikan, itu ada Roh Kudus bekerja, teman-teman. Jadi kalau kita main-main, kalau kita tuh enggak sungguh-sungguh sama Tuhan, ngamuk. Roh Kudus mendukakan, kok ini sih gitu ya. Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Ada suatu saat orang sharing sama Kak Roha gini. Kak, kita itu baca firman Tuhan tiap minggu gitu ya, ibadah minggu gitu ya. Kadang-kadang lupa tuh ke gereja. Keluar gereja tuh lupa ayatnya. Kadang-kadang kita itu setiap Sabtu ibadah gini ya, dengar Kak Ronald ada beberapa ayat banyak gitu ya. Terus habis gitu kadang-kadang kita lupa Kak Ronald. Nah terus siapa kita? Bener ya, teman-teman kan kayak gitu ya. Ke gereja minggu ataupun youth gitu, keluar gereja kadang-kadang ya apa satu ya puji Tuhan, kadang-kadang lali kabeh. Betul ya teman-teman? Kayak gitu kalian juga podo karena kayak gitu juga kadang-kadang. Dengar firman kadang-kadang domang ayat piro gitu. Ya terus apa faedahnya? Apa gunanya buat kita anak-anak muda? Karena mau ngomong sama kalian. Tadi Kak Ron udah ngomong. Bapak Gembala atau Kak Ronald menyampaikan firman itu Roh Kudus bekerja. Nggak peduli kalian hafal apa enggak, Roh Kudus itu ada transfer buat kalian. Karena mau tanya sama kalian. Firman Tuhan Kak Ronald minggu kemarin, siapa yang tahu ayatnya satu aja? Ada yang tahu? Tak kasih coklat dari Malaysia sak kotak. Ada yang tahu ayatnya lengkap? Lupa kan?
Lu apa gunanya karena aku ke youth? Percuma lah minggu depan. Karena ngomong, tidak ada yang nggak berguna kita ikut ibadah. Nggak ada yang nggak berguna. Semua berguna walaupun lupa. Karena mau kasih ilustrasi. Contohnya, Kak Ron tanya sama adiknya Fancy siapa namanya? Refli, Jefflin ya. Oke, Jefflin, karena mau tanya sama kalian. Jefflin, kamu tiap hari makan? Makan ya? Oke. Kak Ronald mau tanya, hari Rabu, kamu makan apa ya? Karo deh, kamu makan apa enggak tahu? Tapi kamu makan hari Rabu ya? Makan ya? Nah, karena mau tanya sama kalian, apakah Jefflin itu waktu hari Rabu makan ada gunanya buat dia? Dia lupa loh makan apa, lali loh. Lupa loh, dia nggak tahu makan apa karena nggak ngerti, karo. Tapi apakah makanan hari Rabu itu berguna buat Jefflin? Berguna loh, dia urip loh, sehat loh. Gara-gara apa? Salah satunya makan hari Rabu. Walaupun dia nggak ngerti hari Rabu itu dia makan apa. Firman Tuhan sama. Kalian nggak tahu Sabtu itu firmannya apa, tapi firman Tuhan itu berguna buat kalian teman-teman. Rohani kalian tetap bertahan, rohani kalian bertumbuh. Sama. Podo. Nggak ada bedanya kan, itu hanya makan secara fisik. Kita ini makan secara rohani. Loh aku nggak tahu Kak Ronald firmannya Om Yohanes yang 2 minggu yang lalu. Nggak apa-apa. Karena udah ngomong kan, setiap firman Tuhan disampaikan roh itu bekerja. Dandani kalian, ngubah kalian. Makanya teman-teman, ayo aktifkan Roh Kudus. Karena apa? Ketika kamu ngadepi masalah, Roh Kudus itu akan ngomong dalam hidupmu. Loh ya aku ingat firmannya ini ya. Oh aku ingat firman ini. Itu loh Roh Kudus bekerja teman-teman. Amin. Ayo aktifkan Roh Kudus. Caranya gimana Kak Ronald? Worship, menyembah Tuhan. Amin. Tidak bisa kita ngapalkan ayat-ayatnya Kak Ronald. Kadang-kadang maaf Kak Ronald juga sering suka menyusun firman Tuhan. Kak Ronald susun, gak pernah anggar khotbah gitu kan, gak pernah. Karena mesti tata, karena apa? Itu bisa buat Kak Ronald pelajari dan juga buat kalian. Ayat-ayatnya gak anggar nyomot sana gitu langsung enggak, Kak Ronald sesuaikan. Supaya apa? Sesuai dengan porsinya Kak Ronald dan teman-teman yang di rumah. Kadang-kadang Kak Ronald udah nonton kayak gitu, lali. Iya kadang-kadang lali Kak Ronald, lupa. Lah umurnya Kak Ronald meh 50, meh 50, jadi ya lupa wajar. Tapi Roh Kudus itu bekerja dalam hidup Kak Ronald, bekerja di dalam hidup kalian, katakan amin. Makanya dengan sungguh-sungguh. Ke gereja itu bukan menghafalkan firman, ke gereja bukan ngapal no ayat, enggak. Ke gereja nyembah Tuhan. PSBB no sing ngapal no ayat ben Roh Kudus. Amin. Ayo buat dia bekerja dalam hidup kita. Suruh Roh Kudus gak apa-apa, ojo menengai. Itulah penyembahan. Jadi penyembah itu harus mengaktifkan Roh Kudus setiap hari. Suruh bekerja dalam hidup kalian. Yang terakhir, nah ini senang kalian langsung semangat gitu, celenet. Seorang penyembah itu mengetahui tujuan. Ini simpel loh teman-teman, tapi kadang-kadang, ini sorry ayatnya lupa Kak Ronald ubah. Itu ayatnya mungkin bisa diganti Om Yudi, Filipi 3 ayat 10. Ini karena kopas gitu ya, lupa ganti yang ini. Ini Filipi 3 ayat ke-10. Teman-teman, kadang-kadang anak muda itu lu nggak tahu tujuannya. Kamu kadang-kadang hidup, bahkan kamu melayani Tuhan ke gereja, itu kadang-kadang kamu nggak tahu tujuannya. Tujuannya kamu diubah sama diganti sama iblis. Tujuan apa? Ke gereja kadang-kadang kepingin pamer, ke gereja kepingin nunjukkan skill, ke gereja kepingin ini loh aku gitu loh ya. Ayo teman-teman berubah yuk. Tuhan kasih talenta sama kalian, itu bukan disosyokan, bukan. Tapi buat sarana kamu memuji dia dengan enak. Kamu pinter tamborin, dikasih talenta itu sarana kamu supaya apa? Kamu bisa enak muji nama Tuhan. Bukan ditunjuk-tunjuk, lu keren yo tamborinnya, bukan. Kamu dikasih talenta nyanyi di sini bukan nunjukkan bahwa suaramu keren, suaramu wow bisa ngetril. Wow, bukan kayak gitu. Kamu menyembah di sini sarana supaya kamu menyembah Tuhan enak.
Kalau dikasih tugas sama Bapak Gembala, siapapun di gereja ini, kamu menyembah Tuhan dengan suara talenta yang bagus, itu membantu jemaat untuk nyembah Tuhan. Amin, bukan show, bukan pamer. Kamu bisa alat musik dari gitar sampai drum, bukan gaya-gayaan. Aku bisa keren, bahkan aku bisa teknik typing gitu. Bukan, itu sarana supaya kamu enak nyembah Tuhan. Kamu ngomong sama teman-teman di mimbar, pelayan mimbar. Kamu bukan show di sini. Kamu dikasih talenta gitar, gitu ya, bass, keyboard, drum. Itu sarana Tuhan supaya kamu enak nyembah Dia. Ayo diubah mindset kalian. Ini bukan buat so-soan teman-teman, buat gaya-gayaan, bukan. Karena ngomong-ngomong sama kalian ya, imam, pelayan Tuhan, kalau main-main melayani Tuhan, hukumannya lebih berat daripada jemaat. Kalian udah berani nginjak sini, kamu gak sungguh-sungguh sama Tuhan, hukumanmu salah titik, itu lebih soro daripada jemaat teman-teman. Makanya teman-teman yang di mimbar, anak-anak muda, ayo, karena aku masih berdosa loh, kan Tuhan lihat hatimu. Walaupun kamu berdosa tapi kamu naik ke sini, kamu mau bertobat, nangis sama Tuhan. Kamu dikasih talenta nyanyi sama Tuhan. Ku terhubung denganmu. Kamu nyanyi sama Tuhan sungguh-sungguh gitu ya. Walaupun kamu berdosa, kamu tak ampun sama Tuhan dengan talentamu yang keren. Itu saranamu menyembah Tuhan, bukan kamu show, pamer. Amin teman-teman. Tujuanmu beneran dulu ikut Tuhan. Kalau tujuanmu bener fokus menyembah sama Tuhan gitu ya. Kembali sama Tuhan, kamu jadi penyembah. Amin teman-teman. Tujuan kita menyembah, dan tujuan kita hidup adalah menyembah Tuhan. Salah besar, bisa menjadi sebuah tragedi besar dalam hidup kita. Gitu, jadi anak muda yang gagal. Kenapa? Gak ngerti kamu ke gerejaku lapo. Ke gerejaku keping golek cowok. Ke gereja keping golek cem-ceman. Ke gereja kenapa di rumah gitu gak duwe AC, ini AC-nya full enak adem. Gak ngerti tujuannya. Itu tragedi besar teman-teman. Kamu akan jadi anak muda yang gak berguna dalam gereja. Buat apa kamu gereja? Beneran fokus kita. Kembali ke, ini ayat teman-teman. Kita baca yuk, Filipi 3:10. Terima kasih Yudi. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ini loh. Teman-teman, ini surat Paulus buat jemaat yang di Filipi. Dia kepingin, ayo jemaat, tujuanmu balik yuk, mengenal Tuhan sungguh-sungguh, jangan yang lain, jangan minta berkat, jangan minta kamu dipulihkan, jangan minta kamu di bla 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 bla. Ayo mengenal Tuhan sungguh dulu yuk. Di gereja GSP di Jombang, ayo jangan cuma ikut-ikutan di gereja, jangan cuma aku kepingin soge, aku kepingin pinter, aku kepingin sukses. Jangan, kamu dalam gereja kepingin kenal Tuhan. Tuhanku piye toh? Ini loh, yang ku kehendaki Allah mengenal Dia. Karena enggak akan baca seterusnya, kan baca di rumah. Intinya kalau kamu mengenal Dia, kamu bisa serupa dengan Tuhan. Kamu benar-benar jadi, ini manusia surga. Firman Tuhan katakan apa? Ketika kita dekat sama Tuhan, kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita diubahkan serupa sama Tuhan. Hidup kita akan diikuti minimal 10 orang di belakang kita. Karena kan cerita sama kalian, puncak jubah kita dipegang sama orang. Kamu mau kemana Kak Ron? Aku melok, ikut 10 loh di belakang. Firman Tuhan ngomong loh ya. Akan ikut, aku melok Kak Ron, kamu kemana? Aku nang gereja, gelem melok, gelem Kak Ron. Itu akan menimpa buat kalian kalau kamu tujuanmu bener sama Tuhan. Amin teman-teman. Ayo bener tujuanmu ke gereja dulu. Ketika kamu bener tujuan, aku kepingin menyembah Tuhan gitu ya. Kamu akan diubah Tuhan. Istilah, kamu akan diubah sama Tuhan teman-teman. Gak ada yang mustahil sama Tuhan. Sikapku kayak gini Kak Ron, gak ada yang mustahil. Kamu akan diubah. You will be changing sama Tuhan. Kamu akan diubah gitu ya. Jadi anak muda yang beda. Dulu Kak Siana kayak gitu ya, cemberut, ketemu cemberut. Sekarang kok berubah ya? Karena dia benar-benar kenal Tuhannya. Mustahil kamu akan berubah kalau kamu gak mau dekat sama Tuhan. Mustahil. Kamu kenal sama Tuhan. Dia Tuhan kita.
Mari kita pejamkan mata kita berdoa. Aku terhubung kali ya. Makasih Roh Kudus. Mari buka tangan kita. Ayo kita connected dengan Tuhan malam hari ini. Penyembahan itu seperti kamu pacaran sama Tuhan. Ngomong-ngomongan. Bahasa Jombangnya manuk-manukan. Nah gitu ya. Tuhan ini aku. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tidak usah pedulikan kiri kananmu, tidak usah pedulikan pikiranmu, tidak usah bikin tidak. Tapi ayo kita belajar yuk. Firman Tuhan ngomong 1 jam saja. Karena mustahil ngajak kalian nyembah 1 jam, paling mulai geringgingen, gitu ya. Tapi karena akan menyembah sama kalian cuma 1 menit aja buat Tuhan, bisa ya teman-teman ya. Kita menikmati Tuhan. Pujian penyembahan itu bukan karena didorong sama karena ada bahasa roh, ada suara tehilya yang kuat gitu langsung naik gitu, bukan langsung merasa geringging, aku merasakan geringgingen, enggak ada itu. Karena enggak percaya gitu, karena firman Tuhan enggak ngajarkan. Penyembahan itu ketika kita terhubung dengan Tuhan, hati kita langsung tersentuh sama Tuhan. Hati kita rindu banget, kepingin dekat sama Tuhan terus. Itu terhubung teman-teman. Amin. Bukan geringging-geringgingen, bukan karena kerasa gimana ya, suasananya gimana. Enggak, tapi kamu terhubung sama Tuhan. Ingat, musik penyembahan di depan hanya membantu kita. Mereka pun sama menyembah sama kita. Amin yuk. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu. Amin Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Katakan sungguh-sungguh ku terhubung. Ku terhubung denganmu. Mari yang di mimbar menyembah Tuhan semuanya yuk. Transferkan roh itu buat teman-teman kalian yang di gereja maupun yang online. Kami rindu Engkau Tuhan, berdaulat atasku. Mari angkat tanganmu yang di gereja di hadapan Tuhan, yang di rumah-rumah nyanyi, katakan ku terhubung denganmu. Amin Tuhan. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Pejamkan mata kalian semuanya, karena teringat teman-teman sebuah cerita seorang anak gitu ya. Dia tidak punya papa sama mama, dan dia tidak merasakan kasih bapa. Tapi ketika dia percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia merasakan seperti dipeluk dengan seseorang. Kak Ronald dengan cerita itu, Kak Ronald merasa Tuhan tuh gak pernah hilang sama kalian teman-teman. Buat teman-teman yang sungguh-sungguh. Dan dia ngomong sama Kak Ronald, Kak, aku seperti masih dipeluk seorang papa. Gitu ya. Aku bisa merasakan detak jantungnya
Ayo belajar teman-teman, kita menyembah sama Tuhan, kita merasakan detak jantungnya Tuhan dalam hidup kita. Kalau teringat lagi seorang anak muda datang ke Arona gitu ya. Dia gak bisa apa-apa. Papa mamanya sakit, dia gak bisa apa-apa. Dia gak bisa memeluk papa mamanya karena apa? Dipisahkan dengan ruang operasi di rumah sakit. Tapi ketika dia nangis sama Tuhan gitu ya. Ada suara jelas dalam telinga dia ngomong kayak gini. Aku pengganti papa mamamu. Aku sayang engkau walaupun engkau tidak bisa merasakan pelukan seorang ayah atau papa. Anak ini ngomong sama Kak Ron dengan sungguh-sungguh. Aku bisa merasakan. Aku keras, aku marah, aku gampang emosi. Tapi begitu aku dipeluk sama Tuhan. Aku gak bisa apa-apa Kak Ronald. Kak Ronald rindu. Kalian pun merasakan itu teman-teman. Merasakan Tuhan memeluk engkau ketika engkau menyembah. Mari buka tangan kalian buat Tuhan. This is time to worship Him. 1 minute quality time for Jesus. Karena gak tahu beban kalian apa teman-teman. Ayo minta sama Tuhan. Tuhan peluk aku. Hug me Lord. Peluk aku Tuhan. Oh Jesus. Yang di mimbar pelayan musik sembah Dia yuk. Buat talentamu enjoy menyembah Dia. Oh Jesus, Jesus. Yang di gereja rasakan pelukan Tuhan. Minta Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Aku kepingin Kau meluk aku sungguh-sungguh ya di rumah-rumah. Sembah Dia. Peluk Tuhan. Katakan, bisikan sesuatu di telinga Tuhan. Katakan, Tuhan aku ingin mencintai Engkau. Tuhan aku ingin menyayangi Engkau. Tuhan tolong aku. Lepaskan aku dari kebiasaanku yang buruk. Lepaskan aku dengan ikatan-ikatan dunia. Ngomong sama Tuhan teman-teman. Ngomong. Oh Jesus, we worship you Jesus. Oh ini anak-anakmu Tuhan. Kami rindu Kau peluk, kami rindu Kau pegang, kami rindu merasakan detakmu Tuhan. Shik abada-bada-bada-bada. Mengalir buat kami semua Tuhan. Kami mengaktifkan Roh Kudus malam hari ini dalam nama Yesus. Aktifkan Roh Kudus dalam hidup kami Tuhan. Yang di rumah-rumah aktifkan Roh Kudus itu. Oh Jesus. Aktif Roh Kudus. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku terhubung denganmu, amin. Selalu melekat. Yes Lord. Firman-Mu itulah benar Tuhan, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan, kami mau connect terus buat Engkau Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu katakan, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Sekali lagi katakan, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas.
Yesus. Kami percaya kami tetap connected dengan Engkau. Berkati Youth GSPD Jombang, berkati pujian dan penyembahan kami. Tuhan, meteraikan firman-Mu buat mereka semua. Ketika mereka kembali ke rumah mereka, Tuhan, Roh Kudus Kau aktif buat mereka semua. Mereka bisa sukacita, mereka bisa damai sejahtera di rumah mereka masing-masing. Buat mereka beda dengan lain, karakter mereka berubah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, berkati jemaat online Tuhan yang selalu setia mendengarkan acara ini. Teman-teman dimanapun kau berada, karena hanya ngomong sama kalian, Roh Kudus aktif dimanapun kau berada. Ayo, engkau suka memuji dan menyembah Tuhan, biar Roh Kudus bekerja dahsyat buat kalian semua. Terima kasih Bapak, kami terima firman-Mu malam hari ini, bekerja lebih dahsyat seluas-luasnya buat kami. Kami akan memberikan persembahan malam hari ini, berkati persembahan kami, berkati Papa dan Mama kami, berkati teman-teman kami sudah bekerja maupun melayani yang menabur untuk persembahan malam ini. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat malam buat teman-teman yang online. Tetap setia menyaksikan acara ini, tetap sharekan ke banyak orang gitu ya. Terutama buat anak muda. Karena tahu channel YouTube Jonas Natal ini banyak sekali orang-orang tua tuanya. Oke, yuk kalian yang setia dengarkan acara ini, ayo sharekan buat anak-anak muda supaya banyak anak muda yang dimenangkan buat Tuhan dan lebih mengenal Tuhan. Tuhan berkati. God bless you all.